Hai, kembali dengan Ibu Novita Sari Bangun yang akan mengajarkan. Baiklah, kita akan masuk kepada pembacaan Alkitab yang diambil dari Matius 24 ayat 13. Kita boleh buka Alkitab kita masing-masing, Ibu akan bacakan dari sini. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu di pagi hari yang cerah ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan dan mengajarkan kami segala hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah Tuhan pembelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran kita hari ini adalah belajar dari para martir. Nah, pembacaan Alkitab yang mendukung dari materi kita kali ini tertulis dalam Matius 24 ayat 8 sampai 13. Nah, kali ini kita masuk kepada submateri kisah para martir. Di sini kita akan membahas contoh tokoh-tokoh yang rela mati demi memberitakan ajaran tentang Kristus. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama, yaitu Polikarpus. Polikarpus merupakan seorang murid Yohanes. Yohanes kita ketahui adalah murid Tuhan Yesus. Ia melayani di kota Smyrna yang sekarang disebut Izmir atau Turki sebagai seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius pada tahun 162 sampai 180 Masehi. Dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Karena ia memilih untuk menyembah Tuhan Yesus, akhirnya dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam. Karena mereka menganggap yang menyembah Tuhan Yesus itu disebut sebagai orang-orang kafir. Tapi karena Polikarpus adalah seorang uskup yang disegani, banyak dari temannya meminta dia bersembunyi agar kematiannya tidak mempengaruhi iman gereja. Pada akhirnya Polikarpus malah tertangkap. Ada kejadian menarik sebelum Polikarpus ditangkap. Dia tidak memberontak atau melawan sama sekali, melainkan menyambut para prajurit tamu yang agung. Bahkan ia menjamu mereka dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua yaitu John Wycliffe. Lahir di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus. Tetapi ironisnya, dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ia berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford malah dicabut. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384 di usia 56 tahun. Bahkan jenazahnya diangkat dari kubur dan dibakar. Abunya dibuang ke sungai Rhine. Yang ketiga yaitu William Tyndale. Ia lahir tahun 1494 di dekat perbatasan Wales, Inggris. Berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris seperti Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.
Ia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Gereja tidak suka karena tujuan gereja adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan, ambisi, dan ketamakan para imam. Tyndale ditangkap dan dipenjarakan di Puri Vilvoorde, Brussel, atas perintah Raja Henry yang ke-8. Itu di tahun 1535. Penjara tidak membuat semangat dan iman Tyndale runtuh. Dia berkhotbah di dalam penjara kepada sipir penjara dan orang-orang di sana, dan membuat mereka bertobat. Tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Yang keempat yaitu John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Eltos, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress, Perjalanan Seorang Musafir, yang diterbitkan pada tahun 1678. Tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, dia ditangkap. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Bagi para tokoh martir di atas, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga sehingga harus dipertahankan dalam hidup ini. Bukan hanya Yesus adalah Tuhan tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tetapi mereka tetap bertahan dan keyakinan akan kebenaran. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, sangat sulit. Namun dengan begitu kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga sehingga harus dipertahankan. Anugerah itu sangatlah mahal. Nah, kita masuk kepada tugas 1, ada satu soal. Berikanlah teladan apa yang kamu dapatkan dari 4 tokoh martir di atas, masing-masing 2. Artinya di sini kamu harus menuliskan 2 teladan yang dapat kamu lihat di 4 tokoh martir yang telah kita bahas tadi. Bagi para martir, Kristus dan teladan pengajarannya adalah hal yang paling berharga. Oleh karenanya, banyak para martir yang berjuang demi imannya dan kebenarannya firman Tuhan. Mereka rela berkorban untuknya. Ada banyak hal yang berharga bagi kita seperti uang dan teman. Kita berusaha bekerja keras dan rela berkorban untuk mengejar semua itu karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Sebagai orang Kristen, seharusnya Kristus menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat, dan keselamatan di dunia bisa terancam. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kita masuk kepada tugas 2, ada 2 soal. Yang pertama, carilah satu contoh martir dalam Alkitab, ceritakan dengan singkat dan jelas, buat bahan Alkitab pendukungnya. Yang kedua, berikan teladan apa yang kamu dapati dari contoh tokoh martir yang kamu jelaskan. Nah, jadi kamu cari salah satu tokoh martir dalam Alkitab, buat notes-nya dan jelaskan dengan singkat. Setelah kalian nanti menjelaskan bagaimana proses tokoh martir yang
berjuang untuk pengajaran Tuhan Yesus, kalian tuliskan juga teladan apa yang kalian dapatkan dari tokoh martir tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mengajarkan kami. Biarlah Tuhan pengajaran ini menjadi teladan bagi hidup kami, agar kami bisa menerapkannya dan layak menjadi anak-Mu. Ya Tuhan, bimbing kami selalu dan lindungi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.